Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini agar hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan belajar tentang apa yang dibuat Tuhan Yesus atau apa yang terjadi di Taman Getsemani. Apa yang terjadi atau apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan bacaan Alkitab terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai 46. Berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Itulah bacaan kita di hari Minggu ini, di Minggu Sengsara yang terakhir. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang apa yang dibuat Tuhan Yesus atau peristiwa apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Bila kita perhatikan dengan saksama, Tuhan Yesus perbuat di Taman Getsemani atau peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudaraku, yang terjadi di Taman Getsemani adalah Yesus berdoa. Sebelum menjelang ketika dia mau ditangkap, dia pergi atau datang ke Taman Getsemani. Ia berlutut, kemudian dia berdoa. Saudaraku, doa itu penting dalam kehidupan kita.
sebab kuasa doa tiada bandingannya. Dalam kelemahan kita, bila kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita ingin berjumpa dengan keluarga kita yang mungkin sudah bertahun-tahun tak pernah ketemu, tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memiliki banyak cara dan dapat berjumpa, bertemu dengan keluarga yang kita rindukan. Kita juga berdoa dengan kondisi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu tantangan, pergumulan, atau masalah kehidupan lainnya. Tentu kita harus berdoa, maka percayalah, kita akan dapat hadapi oleh karena kekuatan dari Tuhan yang diawali dengan berdoa. Demikian juga kita berdoa mungkin orang yang berada di tempat yang jauh oleh karena sakit penyakit. Kita yakin dan percaya doa kita tidak terhalangi oleh karena waktu, jarak, dan tempat. Karena doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dengan kesungguhan hati, sungguh besar kuasanya. Sebab itu kita harus pastikan dalam kehidupan kita, kunci kehidupan bila kita sukses dan berhasil, dipakai Tuhan, tiada yang lain. Kita harus berdoa. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menjelang hari-hari kematiannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai karena dia bergumul untuk menghadapi pergumulan kehidupan yang akan dia hadapi, yaitu mengalami kematian di atas kayu salib, sampai keringatnya, dikatakan firman Tuhan, keluar titik-titik darah. Suatu beban pergumulan yang luar biasa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Kesungguhan dalam berdoa itu adalah inti dan utama bagi orang beriman. Sebab ketika doa dinaikkan dengan penuh kesungguhan hati, maka Tuhan akan mendengar dari sorga ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Itulah peristiwa yang terjadi pertama yang ada di Taman Getsemani yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang kedua, catatan firman Tuhan yang terjadi di Taman Getsemani, selain Tuhan Yesus berdoa, dia juga menyerahkan keberadaan hidupnya ke dalam tangan Bapa di sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penyerahan bagi kita juga merupakan hal yang utama. Sebab dengan tanggungan beban yang kita pikul dalam mungkin kehidupan rumah tangga setiap hari, beban pekerjaan, atau apapun, sebagai manusia kita tidak sanggup dan tidak mampu. Sebab itu, mari kita pasrahkan kepada Tuhan sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan akan ambil alih seluruh beban hidup kita manakala kita berserah diri penuh dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sehingga sudah saatnya kita, saudaraku, kembali mengevaluasi diri. Kalau mungkin selama ini
kita masih mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Semuanya itu, saudaraku, ada batasnya. Namun, ketika kita berserah diri dalam tangan Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Guru kita yang agung, Tuhan Yesus, sudah memberikan teladan bagi kita untuk berserah diri, dan Dia menyerahkan ke dalam tangan Bapa di sorga, sehingga bukan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di sorga. Karena itu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita jadikan renungan di pagi hari ini, di minggu terakhir, di minggu sengsara ini, untuk kita renungkan menjadi pelajaran yang berarti dan berharga, bahwa Tuhan adalah Tuhan penolong yang sejati bagi setiap orang yang berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Luar biasa, saudaraku, firman Tuhan ini. Kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Karena itu, penyerahan diri total kepada Tuhan adalah prinsip dan sikap hidup yang perlu kita tempuh agar kehidupan kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku, yang ketiga yang terjadi di Taman Getsemani, atau peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan keberadaan hidupnya ke tangan Bapa di sorga, malaikat Tuhan turun memberikan penguatan baginya. Ini juga menjadi pelajaran yang berarti bagi kita, bahwa ketika kita berdoa, berserah diri kepada Tuhan, ada penguatan dari Tuhan melalui malaikatnya. Karena itu, saudaraku, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, yakin dan percayalah, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berserah, ada perlindungan, ada penguatan, ada proteksi dari Tuhan atas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan hari-hari ini? Bebankah? Masalahkah? Kesulitankah? Atau pergumulan? Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan mengutus malaikatnya, menolong dan memberikan penguatan, membantu kita dalam kelemahan kita. Meski dengan kasat mata kita tidak melihatnya, tapi janji firman Tuhan, orang benar, orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya. Hal ini terbukti ketika Tuhan Yesus berserah diri, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendapat penguatan dari malaikat Tuhan, sehingga dia semakin berdoa dengan sungguh-sungguh, dan di dalamnya dia mendapatkan kekuatan. Ketika pada saat itu juga dia memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan di hari Minggu Kudus ini menguatkan kita, memberikan motivasi bagi kita sekalian untuk kita selalu berdoa, berserah diri ke dalam tangan Tuhan, pemilik kehidupan kita. Karena itu, mari kita semakin bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Terpujilah namanya. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih, anugerah, dan berkat-Mu. Kami boleh berada di hari yang ke-28 di bulan Maret ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar apa yang terjadi di Taman Getsemani, apa yang Tuhan perbuat. Kau telah berdoa di sana Tuhan. Tuhan menyerahkan kehidupan kepada Bapa di sorga dan mendapat penguatan dari malaikat Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah di hari Minggu ini kami semakin bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti dan menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap ada dalam proteksi, perlindungan Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya ada dalam kasih setia Tuhan, dalam berkat-Mu. Jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan, tapi biarlah bangsa kami terpelihara sempurna dalam anugerah Tuhan. Ini doa hamba-Mu Bapa. Berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan iman, keteguhan hati, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.